Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, konnichiwa, ni hao, annyeonghaseyo, swadakap. Alright, welcome back to my YouTube channel. Yes, this is our second video. So guys, before going to our second video, don't forget to like, subscribe, and also give your comment and share to your friend if this video it's really useful for us. So in this second video I would like to share about simple present. So don't go anywhere and check it out. Alright, so do you know what simple present is, guys? Okay, I would like to share and tell you about simple present. Okay, actually simple present is suatu kegiatan yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan insya Allah akan terjadi di masa depan. Jadi gitu guys, suatu peristiwa atau kegiatan yang terjadi di hari ini, kemudian terbiasa dilakukan di masa lampau, dan akan terjadi insya Allah di masa depan. Gitu guys. Terus, si simple present ini punya 3 function. Pertama, itu tadi menyatakan suatu peristiwa di masa lampau, di masa sekarang, di masa lampau, dan insya Allah akan terjadi juga di masa depan. Kemudian yang kedua, sebagai daily activity, kegiatan sehari-hari, dan yang terakhir ada general truth, gitu, suatu kebenaran yang mana semua orang tahu kebenaran itu. Seperti contohnya 1 minggu ada 7 hari, kayak gitu guys. Sampai situ paham? Kalau paham, kita ke patternnya. Jadi di sini ada rumusnya tuh guys. Kalian bisa lihat di kolom bawah itu rumus simple present tense. Ya, pertama ada verbal dan nominal. Jadi verbal itu untuk yang kata kerjanya terlihat gitu. Ada action dalam kata kerjanya. Maksudnya dalam sentence-nya itu si kata kerja itu ada terlihat actionnya gitu, terlihat kegiatannya. Sedangkan kalau si nominal itu verb atau kata kerjanya itu tidak nampak gitu loh, bukan action gitu. So di situ bisa kita lihat rumus verbal itu ada subject, kemudian ada verb 1 atau verb is, kemudian kalian bisa juga meletakkan object gitu guys. Terus kalau misalkan sampai situ paham, kita ke contohnya. Di situ kalian bisa lihat ada he loves gitu. He loves. Kalian bisa tambahin misalkan he loves my teacher gitu. He loves my teacher, or he loves his song, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan mau kayak gitu doang bisa he loves, dia menyukai gitu. Terus tapi lebih baik kalau ditambahkan dengan objek. Jadi misalkan contoh lain, she eats banana, kayak gitu. Terus yang kedua ada negatifnya. Gimana kalau negatif? Tinggal dirubah jadi subject, do or does, ditambah not, dan juga si objek tadi gitu. Terus apa bedanya do dan does? Do itu untuk ayu, they, we, dan juga plural, sedangkan does itu untuk she, he, it, dan juga singular gitu guys. Sampai situ paham? Oke, kalau paham saya lanjut. Contohnya, jangan lupa tambahkan not ya. Berarti subject, do or does, plus not, plus object gitu. Misalkan di situ ada contohnya, I do not know who you are gitu. Atau contoh lainnya, kan tadi saya bilang pertama she eats banana gitu kan. Nah kalau dia dirubahkan negatif jadinya she doesn't eat banana. Ingat ya guys, pakainya verb 1 dan does itu digunakan untuk she, he, it, dan plural. She, he, it, dan singular. Sedangkan si do digunakan untuk I, you, they, we, dan plural. Sampai situ paham? Oke. Kalau paham saya lanjut. Kemudian gimana kalau menggunakan si interrogatif? Kalau mau menggunakan interrogatif, tinggal dirubah si auxiliary itu di move ke depan. Jadinya do or does, subject plus object. Do or does, subject, verb 1 plus object, jangan lupa question mark. Sampai situ paham? Kalau paham, kita bisa aplikasiin.
Tadi kan saya contohkan di awal she eats banana, kemudian negatifnya she doesn't eat banana. Kemudian kalau dia menjadi interrogatif menjadi does she eat banana? Does she eat banana? Gitu guys. Sampai situ paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Gimana dengan nominal? Rumus nominal ada subject, to be is MR, dan ana. Ana itu adverb, noun, dan adjective gitu guys. Contohnya tuh kayak itu. They are my best friend kayak gitu. Terus gimana kalau dia dirubah jadi negatif? Gampang guys, tinggal dimasukkan not. Ditambahkan not setelah to be. Jadi gimana? Subject, to be, not, dan ana. Contohnya, she is not my best friend gitu. It is not my favorite food. Kayak gitu guys. Sampai situ paham? Kalau paham kita lanjut ke interrogatif. Ada nominal. Nominal yang interrogatif itu to be tadi diletakkan di depan. Is, MR, subject, dan ana. Gimana contohnya? Contohnya misalkan are you sleepy? Kayak di kolom di bawah. Are you sleepy? Gitu. Jadi dari situ bisa kelihatan kan, are you sleepy? Are-nya itu sebagai to be, kemudian you itu subject, dan sleepy itu sebagai ananya. Gitu. Sampai di situ paham? Kalau paham, kita lanjut lagi. Perlu diingat, pay attention, bahwa si is itu untuk subject, she, he, it, dan juga singular. Sedangkan am itu untuk I, dan are itu untuk they, you, and we. Sampai situ paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke yang do or does. Do itu untuk sebagai pengingat, do itu untuk I, you, they, we, dan juga plural. Sedangkan does itu untuk she, he, it, dan juga singular gitu. Terus verb s dan verb is. Verb s itu untuk si verb 1 untuk I, you, they, we, dan juga plural. Sedangkan verb is itu untuk she, he, it, dan singular. Sampai situ paham? Kalau paham, alhamdulillah. So, thank you so much for watching this video, and don't forget to like, subscribe, and share if this video is really useful for us. So, thank you so much guys, and see you next time. Annyeong!